Baik, kita berjumpa lagi di mata kuliah algoritma dan pemrograman memasuki minggu yang keempat. Tema pada hari ini adalah struktur dasar pemilihan. Struktur dasar pemilihan atau yang kita kenal dalam selection ini merupakan bagian yang sangat penting dalam penulisan algoritma. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena bagian ini yang akan menentukan proses yang dikerjakan berdasarkan syarat atau kondisi yang kita inputkan ya, dari data-data yang ada itu akan diuji kemudian akan diselection ya mana yang bagian mana yang selanjutnya akan dikerjakan di dalam sebuah proses dalam perusahaan algoritma. Struktur dasar pilihan ini dalam penerapannya itu nanti harus menyediakan sebuah pengujian ya. Jadi ada pengujian. Nah, setiap pengujian itu akan melakukan satu proses menyeleksi kemudian mana yang akan dikerjakan. Jadi sebetulnya logika berpikirnya adalah bahwa kita harus punya dua kemungkinan ya, minimal dua kemungkinan dari instruksi atau pernyataan yang akan dikerjakan dan berdasarkan kondisi yang nanti akan diuji. Pengujian kondisi itu bisa menghasilkan nilai benar atau nilai salah. Ya, jadi bisa true atau false. Jadi membandingkan dua hal. Kalau kita pernah belajar di materi spreadsheet ya atau Excel begitu, nah Excel ini ada satu fungsi yang dituliskan dengan if ya, ada cukup banyak turunannya. Nah, sama penggunaannya sebetulnya dengan penggunaan dalam algoritma. Nah, untuk menuliskan if atau struktur pemilihan itu kita memerlukan operator relasional, keterhubungan. Jadi untuk membandingkan sesuatu kan kita harus butuh operasional. Ya untuk menentukan syaratnya, kondisi contoh misalkan. Seorang pembeli akan mendapatkan diskon 10% jika, nah itu syarat ya, jika jumlah pembelian minimal 10 unit. Nah, dia akan dapat diskon 10%. Nah, untuk mengkondisikan dia mendapatkan diskon atau tidak, itu yang diuji adalah bukan besaran diskonnya, tapi syaratnya, yaitu jumlah pembeliannya. Ya, minimal 10 unit. Jadi kalau di bawah 10 unit, dia nggak dapat diskon. Artinya, saya bisa menuliskan, dia dapat diskon kalau jumlah belinya lebih dari sama dengan 10. Itu kemungkinan pertama. Tapi saya juga bisa menulis jika jumlah beli kurang dari 10. Saya juga bisa tuliskan seperti itu. Kurang dari 10 ya, karena minimal 10. Artinya, dalam syarat, saya bisa menuliskan berbeda satu dengan orang lain, misalkan Anda bikin algoritma, tapi kalau maksud logiknya sama, maka pengujiannya akan sama. Kira-kira seperti itu. Jelas ya? Nah, implementasinya adalah sebagai sebuah penentuan proses nantinya. Jadi kita harus milih salah satu ya. Ini operator yang dipakai ada apa aja nih? Operatornya ada kurang dari ya, lebih sama dengan, lebih sama dengan, lebih dari, kurang sama dengan, tidak sama dengan. Ini ada tidak sama dengan dituliskan dengan dua karakter ya, tanda kurang dari dan tanda lebih dari. Baik, next. Nah, bentuk yang pertama adalah if sederhana. Sebetulnya bentuk ini agak jarang digunakan ya saudara dalam implementasinya karena ini memerlukan kan gini tadi saya sampaikan di awal bahwa if itu memerlukan satu pengujian yang akan menghasilkan true atau false jadi bukan dua-duanya.
Jadi bisa true, bisa false ya, tergantung nanti kondisi yang diuji berdasarkan nilai yang ada. Jadi nilai itu akan dibandingkan, data itu akan dibandingkan dengan syarat yang kita tuliskan. Kalau memenuhi syaratnya, cocok, sesuai, sama gitu ya, maka dinyatakan sebagai true. Makanya tadi kita memerlukan operator relasional. Nah, kalau kondisinya seperti ini, bentuk umumnya ya, if, ini kondisi, saudara, kondisi itu adalah syarat yang Anda tuliskan, ini kondisi, then instruction. Instruksi apa saja, mau ngitung kayak, mau nyetak kayak, mau ngedelete, mau ngupdate dan sebagainya, ini instruksi. Dalam implementasi programnya itu apa saja. Nah, ini dikerjakan instruksi ini warna merah jika, jika kondisi bernilai benar. Artinya bernilai benar tuh cocok gitu, saudara. Dengan syarat yang Anda tuliskan. Artinya ada data yang sudah kita tetapkan dulu atau data yang kita miliki untuk dibandingkan ke kondisi ini. Jadi kalau kita belum punya data yang dibandingkan apa? Kan kita nggak punya pembanding apapun. Jadi biasanya datanya tuh di-input gitu. Data di-input, kemudian diuji, dicocokkan. Nanti tergantung tuh ya, dia akan benar atau salah hasilnya untuk apa yang harus dijalankan. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau tidak menjalankan ini apa yang dikerjakan? Nggak ada, saudara. Namanya juga if sederhana, ya without else. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Nah, biasanya bentuk semacam ini harus ada nilai awal di sebuah variabelnya nanti. Artinya, kalau dia tidak mengerjakan apa-apa, ya nilai variabel awalnya tidak berubah. Contoh, kalau kita ingin ngecek atau buka pintu. Nah, buka pintu ya. Kalau logikanya kita buka pintu, kan pintunya tertutup. Betul ya? Ini si pintu tertutup. Ini pintu terkunci secara digital nih ceritanya. Yuk kudu masukin kartunya, slash, kemudian kita masukin kodenya. Ya, sama kayak kalau Anda mau masuk kamar hotel loh ya, sekarang kan udah gesek tes gitu ya, atau pakai apa namanya, barcode ya, atau pakai kode gitu. Kita kasih kode gitu kan sama tugasnya. Artinya pintu awalnya tertutup ya. Saat saya masukkan kodenya, ada dua kemungkinan. Benar atau salah. Kalau kode yang kita masukkan benar, yang terjadi apa? Pintu terbuka. Saya ulangi ya. Ini pintu awal kondisi tertutup. Saya pengen buka nih pintu. Menggunakan kode. Ini pintu digital. Buka tutupnya digital. Saya masukkan nih kodenya. Ya, 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan kodenya. Oh benar nih, oke. Terbuka ya pintunya. Terbuka. Ini kondisi kalau kodenya benar, pintu terbuka. Kalau kondisinya Anda masukkan kodenya salah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Anda masukkannya 6, 1, 2, 3, 4, 5. Salah nih kodenya. Nggak diterima. Dia ngecek. Bener nggak kodenya? Ternyata nggak bener. Salah kodenya. Terbuka nggak pintunya? Nggak terbuka. Artinya diem aja pintunya. Itu harga awalnya pintunya tertutup. Bisa diterapkan di kondisi seperti itu ya. Oke, nah bentuk flowchart-nya sederhana kan. Flowchart-nya adalah syarat, syaratnya apa yang Anda tuliskan. Kalau kode sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Anda masukin kode, terus syaratnya if kode sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ya, kodenya, instruksinya apa? Buka pintunya. Nah, gitu ya. Kalau enggak, ya mas nggak ada apa-apa. Ini if yang sederhana. Paham ya? Contoh. Ini kita punya berapa prodi nih? Di FTI ya, ada 5 ya. TI, SI, KA, MI, sama DKV ya. Sorry. Nah, kelihatan ya, jadi saya 5 ya. Ada 5 nih. Kalau saya masukkan, kalau kodenya ini cuma satu if.
Nama prodi akan diisi dengan teknik informatika, ini kurang petik ya, kalau kodenya sama dengan TI. Kalau andaikan kita punya 2 prodi aja lah sederhana, SI sama TI. Maka TI ini bukan sebagai nilai awal. Yang sebagai nilai awal adalah proses yang tidak di-if, yaitu SI. Nama prodi panah sistem informasi. Saya masukin nih. Kan kodenya 2 nih kemungkinannya. Misalkan cuma TI sama SI nih. Kalau saya masukkan TI, maka nama prodinya saat saya input akan berisi dengan teknik informatika. Kalau enggak, saudara, record yang sekarang saya input nih, nama prodinya akan terisi teknik informatika. Kalau kodenya bukan TI, apa isinya? Nama prodinya. Tetap sistem informasi. Sama kayak tadi, pintu tertutup masih. Kalau kodenya bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gampang ya menafsirkannya. Contoh lagi. Jenis kelamin ada 2 ya. Ada 2 nih. Kalau Anda nggak mau pakai else, berarti harus ada nilai awal yang menjadi ketetapan. Saya tuliskan dulu. Jenis kelamin adalah pria. Bukan JK-nya, bukan. Variabel jenis kelaminnya, bukan. Ini JK, ini jenis kelamin. Beda ya, variabelnya jelas beda. Yang di-input adalah variabel JK. Bukan isi jenis kelamin, bukan. Variabel JK-nya di-input sama Anda. Lah kan kemungkinan jenis kelamin kan cuma 2 ya, pria, wanita. Kalau saya masukkan W, maka jenis kelamin yang semula, bayangkan sama Anda bahwa saya sudah nyimpen kata pria ke dalam jenis kelamin. Dalam description-nya tuh, saudara. Jadi kalau W baru diganti tuh. Si prianya jadi wanita. Kalau enggak, tetap jenis kelaminnya sebagai. Jelas ya? Contoh lagi. Menentukan apakah sebuah bilangan itu bilangan positif atau bilangan negatif. Kemudian kalau bilangan positif, ya berarti variabel bil positif akan bertambah dengan 1. Di materi perkuliahan tadi ini sudah kita bahas, ya. Ini namanya apa tadi? Tulisannya jadi jelek ya, saudara. Apa ya? Counter. Ini yang namanya counter. Penambahan yang nilainya selalu tetap. Enggak harus 1. Ya, kondisinya adalah penambahan yang nilainya selalu tetap. Contoh ya, saya punya 5 bilangan. Nih, saya nginput 5 bilangan ya. Anda nginput 5 bilangan. Masukkan 5 bilangan. Ya, nanti tolong hitung. Berapa yang bilangan positif, berapa yang negatif. Pokoknya kita masukin nggak boleh 0 gitu ya. Pokoknya nggak boleh 0. Ada kondisi kalau 0 salah gitu. Ngulang lagi. Artinya kalau saya pengen menentukan bilangan itu positif kan apa? If bil lebih dari 0. Betul ya? If bil lebih dari 0 berarti bilangan itu positif. Variabel bil positif yang semula kita kasih harga 0, isi variabelnya, isi variabel itu biasanya 0. Kalau numerik ya, nilai awalnya tuh, saudara. Akan diisi dengan 0 ditambah 1. Kalau bilnya lebih dari 0. 5 bilangan saya masukin, bilangan pertama angkanya negatif. Dikerjakan nggak proses ini? Bil positif diisi dengan bil positif plus 1. Dikerjakan nggak? Bilangan pertama isinya minus 5. Dikerjakan nggak? Nggak dikerjakan. Bil positifnya bernilai 0. Ya, ini bil positif ya. Bilangan kedua, saya masukin lagi, saudara. Bilangan kedua, saya masukin nilainya minus 3. Berapa bil positifnya? Setelah bilangan kedua dimasukkan. Tetap 0. Saya masukkan di bawah ya.
bilangan yang ketiga. Nilainya adalah 2. 2. Saya masukin angka ketiga nilainya 2. Berapa bil positifnya? 0 plus 1. Oh nih, bilangannya positif nih. Ternyata ngitung dia, si counter ini. Maka bil positif isinya adalah 1. Saya masukin angka yang keempat. Ini ceritanya 5 kali bilangannya ya. Angka yang keempat nilainya 0. Wah, ternyata 0, saudara. Ngitung nggak ini? 0 ya bilangannya? Enggak ya? Berapa bil positifnya? Berubah nggak? Nggak berubah karena nggak ngitung. Tetap 1. Masukin bil yang kelima. Bil yang kelima sama dengan 7. Berapa bil positifnya? 1 plus 1. Sehingga totalnya menjadi 2. Setelah 5 bilangan dimasukkan, bilangan pertama minus 5, minus 3, bilangan ketiganya 2, bilangan keempatnya 0, bilangan yang terakhir adalah 7, maka bil positif ini nih akan berisi dengan angka 2. Itu namanya counter. Jelas ya, saudara ya? Nanti ada lagi jenis perhitungan yang kedua. Bukan counter namanya. Namanya, ya nanti. Ya, belum saya kasih bocorannya. Cari-cari dulu deh. Jelas ya sampai sini ya? Oke, next. Sekarang if then else. Bicara apa if then else? If then else adalah pilihan atau instruksinya diletakkan di dalam if. Kan tadi di awal saya bilang bahwa kalau kita pakai if itu minimal kita ada 2 pilihan. Kalau pilihannya cuma 1 ya nggak usah pakai if. Contoh, semua pembeli akan mendapatkan diskon ulang tahun dari sebuah swalayan nih, saudara ya. Pokoknya beli berapa aja, merek apa aja, setiap pembeli akan dapat kalau itu di swalayan. Diskonnya 5%, kalau di fashion diskonnya 10%. Ada syarat nggak? Semua pembeli kalau yang swalayan dapat diskon 5%, kalau fashion dapat diskon 10%. Ada syarat nggak? Nggak ada syaratnya. Ada Pak, syaratnya apa? Beli barang. Iya pasti ya. Kalau nggak beli barang, mana dapat diskon. Jadi, kondisinya harus diuji kondisinya nggak ada pengujian. Karena setiap pembeli dapat diskon tadi. Beda cerita kalau pembeli akan dapat diskon. Contoh nih yang swalayan aja deh. Ya, yang swalayan. Kalau beli 5 unit, lebih dari 5 dah, lebih dari 5, mulai 6 gitu ya, dapat diskon. Berarti instruksinya adalah kondisinya harus ditulis. Kalau barang lebih dari 5, maka diskon 5%. Kalau enggak, ya 0 diskonnya. Penulisan else di sini tidak bisa dihilangkan kalau apa? Kalau nilai awal diskonnya dituliskan sebagai 0, betul nggak? Tulis dulu deh, diskon 0, nggak ada isinya. Kita anggap semua beli nggak dapat diskon. Dapat diskon, di if dulu. Kalau nggak memenuhi, end if, selesai. Diskonnya nggak berubah. Nah, dalam flowchart dituliskan syaratnya sama, hanya instruksinya ada 2. Saudara. Instruksi yang pertama kalau syaratnya benar. Instruksi yang ini kalau kondisinya oke. Ini kondisi bernilai true. True-nya menurut apa? Menurut kondisi. Sorry ya, ini true. Kalau ini apa? Ini false, F aja ya. Menurut kondisi yang dituliskan. Ini true, ini false. True, ini false. Jelas ya, saudara ya? Contoh. Menentukan mana bilangan yang terbesar dari 2 bilangan.
Dari 2 bilangan ya, bukan 3, 4 bilangan yang gampang aja. 2 bilangan. Mana yang besar? Kan tinggal dibandingkan ya. Maka algoritma umumnya mulai, biasa ya, mulai. Lalu apa? Masukkan bilangan yang pertama, masukkan bilangan kedua. Pak, boleh nggak bilangan keduanya dulu? Ya, logikanya kan 1 dulu baru 2. Masukkan bilangan 1, masukkan bilangan 2, kemudian diuji nih sama Anda. Saya punya berapa bilangan waktu saya melakukan if? 2 bilangan. Kenapa? Karena sudah melalui proses input bilangan 1 dan input bilangan 2. Diuji nih oleh kita. Jika bilangan 1 lebih dari bilangan 2, sama dengan kalau Anda nulis jika bilangan 2 kurang dari bilangan 1. Betul nggak? Ya, saya nulis jika bilangan 1 lebih dari bilangan 2, dapat diubah oleh saya jika bilangan 2 kurang dari bilangan 1. Betul? Terus, kalau bilangan 1 lebih dari bilangan 2, cetak tulisan bilangan terbesar adalah bilangan 1. Lalu cetak nilai bilangannya berapa. Yang ini ada petiknya, berarti tulisan yang muncul. Yang ini nggak ada petik apa-apa, berarti apa? Variabel yang akan tercetak nih, variabel. Kalau bilangan 1 nggak lebih dari bilangan 2, apa yang dikerjakan? Cetak bilangan terbesar adalah bilangan 2. Cetak nilai bilangannya berapa. And if, selesai. Ya, kadang ada referensi yang nggak menuliskan and if ya, tapi kalau di algoritma sih saya tuliskan and if di pseudocode. Kenapa ya? Untuk menjelaskan ini and if dari if yang mana gitu. Lalu selesai. Kalau Anda lihat, Pak, gimana kalau bilangannya sama? Ya, dianggap masukin bilangannya nggak sama gitu ya. Ya, kalau bilangannya sama berarti apa? Ya, ada if lagi berarti ya. Nanti ada else if nanti di pilihan yang berikutnya. Latihan Anda adalah mengubah ini menjadi bentuk pseudocode dan flowchart. Gampang nggak? Gampang. Ya, silakan dicoba. Jelas ya? Baik, next. Sekarang berikutnya, bagian berikutnya ya. Ini if-nya rada rumit, tapi sebetulnya nggak rumit juga. If syarat 1 dan instruksi 1. Bayangkan kalau pilihannya lebih dari 2. Di FTI kita punya prodi apa? TI, terus SI, terus MI, AA, DKV. Berapa prodi? 5. Ya, 5 prodi. Ceritanya Anda nginputin kode. Ya, kode prodi. Berarti kan 5 kemungkinan ya. Bisa TI, bisa SI, bisa MI, bisa KA, bisa DKV. Dari 5 kemungkinan, nggak mungkin satu mahasiswa punya 5 kode prodi kan, saudara. Ya pasti 1 lah. Sesuai dengan, dicocokkan dengan kode prodinya gitu. Apa kode prodinya? Nah, kode prodinya TI ya berarti prodinya teknik informatika kan gitu. Kalau SI, sistem informasi kan. Nah, ini pengujiannya nggak bisa cuma 1. Karena pilihannya lebih dari 2. Maka diperlukanlah yang namanya else if. Jelas ya? Kenapa else if diperlukan? Karena pilihannya lebih dari 2. Apakah kode prodi TI? Oh tidak. Nah, kalau tidak kan saya nggak bisa tentukan. Dia SI apa MI. Kenapa? Masih ada 4 pilihan. Di if lagi. Yang kedua masih belum. Mungkin ada 3 yang lain. Di if lagi. Sampai else adalah pilihan yang terakhir dipilih. Kalau syarat 1, 2, 3 sampai syarat M, katakanlah tidak terpenuhi, maka syarat N. N itu jumlah pilihannya. Jadi kalau saya punya
N pilihan, gunakan N min 1 if. Yang pernah belajar Excel sih pasti punya gambaran nih. Ya, yang pernah gunakan Excel ya. Ya, dicoba ya. Coba. Nah, kalau flowchart gini ya. Syarat 1, instruksi 1. Syarat 2, instruksi 2. Syarat 3, instruksi 3. Oh, terus. Sampai yang terakhir. Nah, ini adalah instruksi N maksudnya ya. Ini N. Ini last. Last itu apa? Terakhir. Last. Jelas? Jelas ya. Saya menjelaskan. Ini pelan-pelan banget yang menjelaskan. Ya, biar Anda ngerti benar. Oke? Nah, algoritmanya bilang kalau warna kode, kalau kita masukkan kode 1, maka warnanya kuning. Kalau kode 2, warnanya biru. Kalau kode 3, warnanya ungu. Lah, penulisan algoritmanya kan gini. Mulai ya, masukin kode warna. Oke, kode warna yang kita masukkan apa? Ya nggak tahu. Kan gitu, kan tergantung kita masukinnya apa nanti kan. Tapi batasannya adalah 1, 2, dan 3. Kalau saya masukin angka 1 di kode warna, maka muncullah tulisan kuning. Tulisan, karena instruksi cuma cetak doang nih. Cetak kuning. Kalau 1. Kalau 2, kalau bukan 1, bukan 2. 1 bukan, 2 juga bukan. Apa munculnya? Ungu. Jadi ungu ini adalah yang ke N-nya tadi. Jadi kalau saya punya 3 pilihan, 3 min min 1. Berarti 2 if. Jika ada N pilihan, N min 1 if. Bisa ya, gampang ya. Oke. Next. Sekarang. Ada bagian-bagian di dalam if khususnya yang seringkali memerlukan operator tambahan. Nah, ini terjadi kalau syaratnya lebih dari 1. Untuk menentukan true-nya tuh, saudara, ya, syaratnya lebih dari 1. Contoh yang paling mudah gini. Contoh yang paling mudah ya. Oke, masyarakat ini akan mau muncul pilkada nih, saudara ya. Pilkada di beberapa daerah. Cirebon mah enggak ya. Di beberapa daerah ada pilkada. Syarat untuk bisa menjadi pemilih itu syaratnya apa ya? Apa syaratnya? Syaratnya 17 tahun atau, ini kalau belum berubah ya aturannya, 17 tahun minimal atau sudah menikah. Bisa jadi dia belum 17 tapi sudah menikah. Dan bisa jadi dia lebih dari 17 tapi belum menikah. Nggak ada masalah. Nah, kadang-kadang pernyataan if ini perlu dilengkapi dengan and atau or. Apa bedanya Pak and dengan or? Ini yang diuji 2 nih. Kalau kondisi 1 dan kondisi 2 benar, ini, seorang pelamar pekerjaan, orang lamar kerja, tuh diuji sampai 2 kali. 2 aja biar gampang ya. Diuji 2 kali. Di tesnya tuh. Nah, dia diterima kalau ujian pertama dan ujian kedua lulus. Saya ulangi. Seorang calon pegawai mengikuti tes. Ya, ada ujian praktek, ujian teori. Pokoknya gini,
Dia dinyatakan lulus aturannya kalau ujian pertama dan ujian keduanya lulus. Kalau salah satu nggak lulus gimana? Fail, nggak diterima. Itu N. Terserah yang di N kan ada berapa kondisi. Beda dengan OR. OR itu yang diuji, dua-duanya diuji. Katakanlah kita punya dua variabel diuji. Tapi mengatakan kalau OR cukup salah satu. Nah, dari kondisi bernilai benar, maka pernyataan bisa dikerjakan. Cukup salah satu aja. Jadi kalau nilai satunya lulus, nilai duanya gagal, masih lulus. Nilai satunya gagal, nilai duanya lulus, masih lulus. Dia gagal itu kalau dua-duanya fail. Kalau masih ada yang terpenuhi, masih oke. Nah, nulisnya begini. If kondisi, then, saya nggak langsung pernyataan nih. Ada if lagi. If kondisi 2, then. Baru else. Mengerjakan pernyataan yang kedua. Nah, penulisan and if kalau saya sih mengacu ke beberapa reference ya. Kalau kita pakai bahasa Python gitu, emang nantinya nggak dituliskan. Tapi kalau kita menggunakan konsol ya atau bahasa pemrograman lain, ini and if-nya pakai Pascal aja saudara ya. Maka and if itu sejumlah if. Nah, di algoritma kita satukan persepsi saja ya. Gunakan and if sejumlah if yang dipakai. Jadi nanti ngeceknya gampang. Terus ya, contohnya karyawan diterima atau ditolak tuh dari dua ujian yang diikuti. Ya, ini contoh yang pertama kalau kita nggak pakai N, ya nggak pakai statement N, maka dituliskan mulai. Ini algoritma ya. Masukkan nilai ujian 1, masukkan nilai ujian 2. Terus di if. Yang di if apa? Ya ini nilai ujiannya yang kalian masukkan. Nilai ujian 1, ya if nilai ujian 1 sama dengan lulus, ya, then saya nggak bisa langsung katakan diterima. Cek dulu ujian keduanya. If nilai ujian 2 juga lulus, maaf, baru diterima gitu, saudara. Else itu pilihan di luar ini. Pokoknya syaratnya kalau N itu apa? Dua-duanya harus true. Oke? Nah, sekarang kita akan coba lihat, ini ada penggunaan N ya, saudara ya. Penggunaan N, kalau Anda pakai N, maka menjadi begini. If nilai ujian 1 dan if nilai ujian 2 lulus, then status diterima. Tadi kalau nggak pakai N kan gini, Anda masukin di if lagi kan? Nah, ini enggak. Langsung masukin, dicek, and if lagi, cek, then status diterima. Kalau enggak, status ditolak. Beda ceritanya kalau gini, jika ujian 1 lulus atau ujian 2 lulus, then status diterima. Beda ceritanya. Saudara, salah satu gagal masih diterima. Dia gagal ditolak tuh kalau dua-duanya gagal ujiannya. Itu kalau pakai OR. Jelas, saudara? Oke. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya sampaikan, ada latihan nih. Silakan nanti dikerjakan, ya. Contohnya sangat-sangat jelas di sini. Jadi inputnya nama, nilai 1, nilai 2, nilai 3. Lalu outputnya apa? Jumlah. Berapa nilai yang harus diulang? Syarat
dinyatakan sebagai nilai yang harus diulang kalau nilainya kurang dari 60. Ini ilustrasinya di bawah. Baik. Cukup jelas ya, saya menjelaskan. Apa yang tadi sudah saya jelaskan ini sebetulnya lebih ke arah menguji logika kita. Kalau Anda bicara tentang if, maka if itu menjadi sebuah statement yang sangat penting ya di dalam algoritma atau dalam pseudocode. Kenapa sangat penting? Ya karena itu yang akan menentukan arahnya, saudara. Ya nggak boleh salah tuh nulisnya. Dalam spreadsheet atau di Excel gitu ya, itu cukup banyak contoh ya. Kalau yang Anda udah pernah belajar Excel, pastinya udah pernah nyoba lah ya menggunakan statement if, maka di sana nanti ada apa? Ada lookup buat kalau pilihannya banyak, gitu kan. Di algoritma juga ada struktur suite ya, ada case sama tuh. Oke, baik, saya cukupkan video pembelajaran untuk minggu yang keempat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami untuk Anda lebih memahami tentang apa itu struktur dasar pemilihan. Silakan ya latihan yang ada dalam slide ini dikerjakan, latihan singkat, kemudian nanti bisa dikirimkan di posting latihan ya, di Edmodo ada. Silakan. Oke, akhir kata saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.